Pernahkah kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tapi malah diabaikan? Hingga akhirnya kamu pergi, dan barulah dia sadar betapa berharganya dirimu? Inilah kisah tentang cinta yang terlambat disadari, tentang hati yang lelah menunggu, dan tentang seseorang yang berjuang untuk mendapatkan kembali cinta yang hampir hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar kalian setelah mendengar cerita ini. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku mencintainya dengan sepenuh hati, bukan sekadar perasaan sesaat yang muncul dan hilang begitu saja. Setiap hari, aku memastikan bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia merasa dicintai, bahwa dia tahu ada seseorang yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Aku ada di setiap langkahnya, mendukung impiannya, mendengarkan setiap keluh kesahnya, bahkan rela mengorbankan kebutuhanku sendiri demi memastikan dia bahagia. Aku tidak pernah meminta banyak darinya. Aku tidak butuh hadiah mahal, janji-janji besar, atau perlakuan istimewa. Aku hanya ingin satu hal, dihargai. Aku ingin dia melihatku seperti aku melihatnya, menganggapku sebagai bagian penting dalam hidupnya, bukan sekadar seseorang yang ada di sana saat dia membutuhkan. Namun, semakin lama, aku merasa seperti bayangan yang tak terlihat. Aku ada, tapi tak dianggap. Awalnya, aku mengira itu hanya perasaanku saja. Aku mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa dia sibuk dengan pekerjaannya, bahwa dia memang punya banyak hal yang harus diurus. Aku berusaha memahami, berusaha memberi ruang, bahkan ketika dalam hatiku aku mulai merasa kesepian dalam hubungan ini. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa aku bukan lagi prioritasnya. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu membuatku merasa dicintai perlahan menghilang. Pesan singkat yang biasanya dia kirimkan setiap pagi berubah menjadi jarang, lalu lenyap sama sekali. Jika dulu dia selalu menyempatkan waktu untuk berbicara denganku, kini setiap percakapan kami terasa seperti formalitas. Oh, ya. Nanti aku ceritakan lagi. Aku sibuk, nanti saja, ya. Begitu. Terus, hari demi hari, aku mencoba bertahan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase yang akan berlalu, bahwa dia akan kembali seperti dulu. Aku terus menunggu, berharap, berusaha membuatnya sadar bahwa aku masih ada di sini, mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi, lama-kelamaan, aku mulai lelah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku sedang berjuang sendirian dalam hubungan ini? Aku mencoba berbicara dengannya, mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jawaban yang kudapat selalu sama. Aku baik-baik saja. Aku hanya sibuk. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, tidak ada usaha untuk memperbaiki. Hanya kata-kata singkat yang seolah menyuruhku untuk berhenti bertanya. Aku merasa seperti seseorang yang tak lagi diinginkan. Seolah kehadiranku hanya menjadi beban, sesuatu yang tak lagi penting baginya. Setiap kali aku menatapnya, aku berharap dia akan menyadari betapa aku merindukan dirinya yang dulu. Aku berharap dia akan melihat rasa sakit yang kutahan, akan melihat bahwa aku masih bertahan meski hatiku mulai hancur sedikit demi sedikit. Tapi dia tidak melihatnya. Atau mungkin, dia melihat, tapi memilih untuk mengabaikannya. Aku bahkan mulai mempertanyakan, apakah dia masih mencintaiku? Atau apakah aku hanya seseorang yang ada dalam hidupnya karena kebiasaan? Hingga akhirnya, aku sadar bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintainya. Tapi, aku juga harus mencintai diriku sendiri. Aku sudah terlalu lama menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kembali. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada seseorang yang bahkan tak lagi melihatku seperti dulu. Aku sudah terlalu lama berharap pada
Aku butuh kejelasan. Aku butuh kepastian. Tapi yang kudapat hanyalah kesunyian yang semakin lama semakin menyakitkan. Aku tidak ingin pergi, tapi aku juga tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku merasa sendirian. Dengan berat hati, aku membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupku. Aku harus pergi. Tidak untuk menghukum atau membuatnya sadar, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri sebelum aku benar-benar hancur. Aku duduk di sudut kamar dengan ponsel di tanganku. Layar menyala, menampilkan obrolan terakhir kami yang sudah begitu lama tak terbalas. Hanya ada pesan-pesan dariku yang berisi pertanyaan, sapaan, dan kekhawatiran yang tak pernah benar-benar mendapatkan balasan berarti. Aku menarik napas dalam, menutup mata sejenak, membiarkan pikiranku berkelana ke masa-masa ketika semuanya masih terasa hangat dan penuh cinta. Aku ingat saat dia selalu mengirim pesan, "Selamat pagi, sayang," sebelum aku membuka mata. Aku ingat bagaimana dia selalu memastikan aku makan tepat waktu, bahkan menelepon hanya untuk mendengar suaraku sejenak. Tapi semua itu kini hanya kenangan. Aku menggigit bibir, menahan perih yang perlahan menjalar ke seluruh dadaku. Aku tahu aku harus melakukan ini. Harus melepaskan semua yang telah menyakitiku. Dengan jemari yang gemetar, aku mengetik pesan terakhir untuknya. Aku lelah menjadi seseorang yang selalu menunggu. Jika suatu saat kau sadar, mungkin aku sudah pergi terlalu jauh. Aku menatap kata-kata itu cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Rasanya seperti menutup sebuah bab yang sudah terlalu lama kubaca berulang-ulang, berharap akhir ceritanya berubah. Tapi kenyataannya, cerita ini tetap sama. Aku yang terus menunggu, dan dia yang terus mengabaikan. Aku membuang napas berat, lalu mematikan ponsel. Aku tak ingin menunggu lagi, tak ingin melihat apakah dia akan membalas atau hanya akan membiarkannya tenggelam seperti pesan-pesan sebelumnya. Malam itu, aku berkemas. Aku tak tahu apakah ini keputusan yang benar, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Pagi itu, aku pergi meninggalkan kota yang penuh kenangan ini. Aku melangkah dengan hati yang berat, tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang terasa lebih ringan, seolah-olah aku akhirnya membebaskan diri dari sesuatu yang selama ini menahanku. Aku tak memberitahunya kemana aku pergi. Aku tak ingin dia mencari, meskipun jauh di lubuk hatiku. Aku masih berharap dia akan melakukannya. Aku memulai hidup baru di kota lain. Mencoba mencari kebahagiaan yang selama ini terasa begitu jauh. Awalnya sulit. Aku terbiasa dengan kehadirannya, dengan pesan-pesan singkat yang dulu mengisi hariku. Meski belakangan ini hanya sepihak. Setiap malam, aku bertanya-tanya apakah dia mencariku, apakah dia menyadari kepergianku. Tapi jawabannya selalu sama, sunyi. Hari-hari berlalu, dan aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku sibuk dengan pekerjaan, mencoba hal-hal baru yang dulu tak pernah terpikirkan karena terlalu sibuk mencintainya. Aku belajar menikmati kesendirian, menemukan kedamaian dalam waktu-waktu yang sebelumnya terasa hampa. Namun, meskipun aku mencoba menghapusnya dari pikiranku, bayangannya tetap ada di sana. Terkadang, saat aku melewati tempat-tempat yang mengingatkanku padanya, rasa rindu itu datang tanpa diundang. Tapi aku bertahan. Aku harus bertahan. Aku tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang membuatku merasa sendirian meskipun aku bersama seseorang. Suatu hari, ponselku bergetar. Aku melirik layar dan mataku membelalak melihat namanya di sana. Aku terpaku beberapa detik sebelum akhirnya mengabaikannya. Tapi dia tidak menyerah. Beberapa menit kemudian, ponselku kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan masuk. "Di mana kamu? Kumohon, angkat teleponku." Aku menggigit bibir, menahan dorongan untuk langsung membalas. Hatiku masih sakit. Masih penuh luka yang belum sembuh sepenuhnya. Aku ingin tahu apa yang membuatnya tiba-tiba mencariku setelah sekian lama. Apa dia baru menyadari kehilanganku? Atau hanya
Merasa kesepian? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku tidak bisa langsung memberikan jawabanku. Beberapa hari berikutnya, pesan-pesan darinya terus berdatangan. Awalnya hanya singkat, seperti seseorang yang mencoba mengetuk pintu yang sudah lama tertutup. Tapi, lama-kelamaan, pesannya semakin panjang, semakin penuh dengan penyesalan. Aku bodoh karena membiarkanmu pergi. Aku rindu kamu. Aku rindu segalanya tentang kita. Bisakah kita bertemu, hanya sebentar? Aku membaca setiap pesannya dengan hati yang berkecamuk. Aku ingin mengabaikannya. Ingin membiarkannya merasakan apa yang dulu aku rasakan saat menunggu balasan darinya yang tak kunjung datang. Tapi pada saat yang sama, aku ingin mendengarnya. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya. Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan dia menunggu seperti aku dulu pernah menunggu. Tapi berbeda dengannya, aku bukan seseorang yang bisa tega berdiam diri dalam ketidakpastian. Maka akhirnya, aku membalas satu pesan. Kenapa sekarang? Tidak butuh waktu lama, ponselku bergetar. Dia menelepon, dan kali ini, aku menjawab. Kenapa sekarang? Ulangku dengan suara pelan, mencoba menahan emosi yang bercampur aduk. Di seberang sana, dia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, karena aku baru sadar betapa berharganya kamu, dan aku takut aku sudah terlambat. Aku menggigit bibir, merasakan mataku mulai memanas. Aku ingin marah, ingin mengatakan bahwa dia seharusnya sadar sejak dulu, sebelum aku memutuskan pergi. Tapi, di balik kemarahanku, ada sesuatu yang lain, kerinduan. Aku rindu suaranya, rindu caranya mengatakan namaku dengan lembut. Aku benci diriku sendiri karena masih merasakan ini. Tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku. Dia tidak menyerah. Hari demi hari, dia terus menghubungiku, mengirim pesan. Berusaha meyakinkanku bahwa dia telah berubah. Aku tidak mudah percaya. Aku sudah terlalu lama terluka. Terlalu lama merasa sendirian meskipun berada di sisinya. Tapi aku juga tahu, aku masih mencintainya. Aku ingin percaya, tapi aku juga takut kecewa lagi. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan kedua, katanya suatu hari dalam salah satu percakapan kami. Tapi aku akan tetap berusaha, sampai kamu percaya bahwa aku tidak akan menyia-nyiakanmu lagi. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku ingin percaya. Tapi aku juga tahu, kata-kata saja tidak cukup. Aku ingin melihat tindakannya, ingin tahu apakah dia benar-benar berubah. Atau hanya takut kehilangan sesuatu yang dulu dia anggap remeh. Dan itulah yang dia lakukan. Dia tidak hanya berbicara, dia membuktikan. Dia datang, menemuiku, melewati perjalanan jauh hanya untuk berdiri di depanku dan mengatakan, aku tidak akan pergi sampai kamu percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu. Hatiku bergetar. Aku tahu, aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Tapi apakah aku siap untuk menerima dia kembali? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, ini belum selesai. Dia berdiri di hadapanku. Wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Mata itu, mata yang dulu begitu hangat namun belakangan terasa jauh, kini dipenuhi kelelahan. Dan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan. Dia menatapku dengan penuh harap, seolah aku adalah jawaban atas doa-doa yang telah lama ia panjatkan. Aku bodoh, katanya dengan suara bergetar. Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Sampai aku kehilangan dunia yang sebenarnya, kamu. Aku tidak langsung merespons. Aku membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Meresap dalam pikiranku yang masih dipenuhi luka-luka lama. Rasanya aneh melihatnya. Seperti ini, terlihat begitu rapuh dan kehilangan arah. Dulu, aku yang selalu berdiri di tempat ini, menunggunya dengan sabar. Dulu, aku yang berusaha memahami setiap kesibukannya, setiap diamnya, setiap alasan yang ia berikan. Tapi sekarang, dia yang berdiri di sana, mencari sesuatu yang mungkin sudah hilang. Aku ingin bertanya, kenapa baru sekarang?
Kenapa dia harus menunggu sampai aku pergi? Untuk menyadari bahwa aku berharga? Tapi aku juga takut mendengar jawabannya. Takut mendengar sesuatu yang bisa membuat hatiku kembali berantakan. Aku tahu aku tidak punya alasan untuk meminta maaf. Lanjutnya, suaranya nyaris berbisik. Tapi aku tetap ingin melakukannya. Aku minta maaf karena sudah menyakitimu. Karena membuatmu merasa tidak dihargai. Aku minta maaf karena butuh kehilanganmu untuk sadar bahwa aku tidak bisa tanpamu. Aku tetap diam. Bukan karena aku tak punya kata-kata, tapi karena aku takut suaraku akan bergetar jika aku mulai berbicara. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya, tidak setelah semua yang aku lalui untuk kembali menemukan diriku sendiri. Dia melangkah lebih dekat, tapi tidak berani menyentuhku. Seolah tahu bahwa jarak ini bukan sekadar fisik, tapi juga hati yang telah terpisah jauh. Kamu tidak perlu percaya padaku sekarang, katanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya, mencari kebenaran dalam matanya. Aku melihat sesuatu di sana, sesuatu yang dulu aku harapkan tapi tak pernah aku dapatkan. Kesungguhan. Aku menelan ludah. Aku butuh waktu. Akhirnya aku berkata, suaraku lebih tenang dari yang kuduga. Aku tidak bisa langsung percaya begitu saja. Aku mengerti, jawabnya cepat, seolah dia sudah menyiapkan diri untuk jawaban itu. Aku akan menunggu, selama apapun itu. Dan kali ini, dia benar-benar menunggu. Hari-hari berlalu, dan dia tetap ada. Dia tidak lagi menjadi sosok yang selalu sibuk dan sulit dihubungi. Sebaliknya, dia kini menjadi orang yang bersedia mendengarkan, menunggu, dan membuktikan bahwa dia tidak hanya bicara tanpa tindakan. Aku ingin tahu bagaimana harimu, katanya suatu sore ketika dia meneleponku. Kamu tidak harus menjawab kalau tidak mau, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih peduli. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam dadaku. Dulu, aku yang selalu mengirim pesan seperti itu. Aku yang selalu ingin tahu tentang harinya, ingin memastikan dia baik-baik saja. Tapi aku hampir lupa bagaimana rasanya diperhatikan. Seperti ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku masih berhati-hati, masih takut bahwa ini hanya sesaat. Bahwa ketika aku kembali percaya, dia akan kembali menjadi orang yang dulu pernah membuatku merasa sendirian dalam hubungan ini. Tapi dia tidak berhenti. Dia tidak memaksaku, tidak menuntut apapun. Dia hanya ada di sana, diam-diam memperbaiki setiap luka yang pernah dia sebabkan. Dan perlahan, sedikit demi sedikit, aku mulai percaya. Suatu sore, kami bertemu lagi di kafe tempat kami pertama kali menghabiskan waktu bersama. Aku duduk di kursi yang sama, melihat sekeliling, mengingat betapa bahagianya aku dulu saat pertama kali menyadari bahwa aku mencintainya. Aku bertanya-tanya, apakah aku bisa merasakan itu lagi? Apakah aku bisa mencintainya tanpa takut tersakiti? Dia datang dengan senyuman kecil, tidak berusaha terlalu dekat, memberi ruang agar aku tidak merasa terpaksa. Aku mengapresiasi itu. Apa yang membuatmu berubah? Tanyaku akhirnya, setelah cukup lama hanya menikmati kopi tanpa berbicara. Dia menarik napas dalam. Ketika kamu pergi, aku pikir aku baik-baik saja. Aku pikir aku bisa menjalani hidup seperti biasa. Tapi semakin lama, aku merasa ada yang hilang. Aku mulai menyadari bahwa kamu bukan sekadar seseorang yang mengisi waktuku. Kamu adalah rumahku. Aku menatap matanya, mencoba mencari kebohongan di sana, tapi yang kutemukan hanyalah kejujuran yang menyakitkan. Aku takut aku tidak bisa memperbaiki semuanya, lanjutnya. Tapi aku bersedia mencoba. Jika kamu mengizinkan. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku masih takut, masih ragu. Tapi ada sesuatu dalam cara dia berbicara, dalam cara dia menatapku, yang membuatku ingin percaya. Dan mungkin, hanya mungkin, aku bisa mencoba lagi. Waktu terus berlalu, dan aku mulai membuka hatiku perlahan. Aku tidak langsung memberikan kepercayaan penuh,
Tapi aku mulai mengizinkannya masuk ke dalam hidupku. Lagi, sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, di tempat yang sama ketika aku dulu pertama kali mengungkapkan perasaanku padanya, dia berlutut di hadapanku. Aku menatapnya dengan mata lebar. Hatiku berdebar kencang. "Apa yang kamu lakukan?" bisikku. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah cincin sederhana, tanpa permata. Mencolok, tapi terlihat begitu berarti. "Aku kehilanganmu sekali, dan aku tidak mau kehilanganmu lagi," katanya pelan. "Maukah kau menikah denganku?" Aku menghirup napas tajam. Aku bisa merasakan emosi yang meluap dalam dadaku, campuran antara kebahagiaan, ketakutan, dan kelegaan yang tak terlukiskan. Aku menatap matanya, mencari kepastian. Dan kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi janji-janji kosong. Bukan lagi harapan yang tak pasti. Yang kulihat adalah cinta yang tak lagi diabaikan. Aku menelan ludah, lalu akhirnya mengangguk. "Ya," bisikku. Dan saat itu, aku tahu, aku telah membuat keputusan yang benar. Hari-hari setelah aku menerima lamarannya terasa begitu aneh, seperti aku hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku bahagia, lebih bahagia dari yang pernah aku bayangkan. Aku melihat usahanya, ketulusannya, dan kesungguhannya dalam membuktikan bahwa kali ini dia benar-benar ingin menjagaku. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang masih bersemayam dalam hatiku. Setiap kali aku menatap cincin di jariku, ada satu pertanyaan yang terus bergema di kepalaku. Apakah aku benar-benar siap? Suatu malam, kami duduk di balkon apartemenku, ditemani angin malam yang sejuk. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, ibu jarinya mengelus punggung tanganku seolah berusaha menenangkanku. "Kamu kelihatan resah," katanya pelan. Aku menarik napas dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kegelisahanku. Aku takut." Akhirnya aku mengaku. "Takut kalau suatu hari kamu kembali seperti dulu, bahwa aku akan merasa sendiri lagi meskipun aku bersamamu." Dia menatapku lama, kemudian menghela napas pelan. "Aku mengerti," katanya. "Dan aku tidak akan meminta kamu untuk langsung percaya sepenuhnya. Tapi aku akan membuktikan, setiap hari, bahwa aku tidak akan pernah lagi membuatmu merasa sendirian. Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin. Tapi apakah cinta saja cukup?" Semakin dekat dengan hari pernikahan kami, semakin banyak kenangan lama yang muncul kembali dalam pikiranku. Aku teringat malam-malam penuh air mata ketika aku berusaha mengerti diamnya, ketika aku berusaha menerima alasan-alasan yang akhirnya menjadi kebiasaannya untuk mengabaikanku. Aku teringat betapa sakitnya menunggu pesan yang tak kunjung datang, betapa pedihnya berharap pada seseorang yang bahkan tidak sadar bahwa aku terluka. Tapi aku juga teringat saat-saat indah yang kami bagi bersama, tawa yang kami pecahkan di tengah hujan, cara dia menggenggam tanganku erat saat kami berjalan di trotoar kota yang ramai, dan bagaimana dulu dia selalu menatapku seolah aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang berarti baginya. Dulu, aku yang selalu berjuang untuk hubungan ini. Dan kini, dia yang melakukannya. "Aku tidak akan berhenti meyakinkanmu," katanya suatu hari saat kami berjalan di taman. "Bahkan setelah kita menikah pun, aku akan terus membuktikan bahwa aku benar-benar berubah." Aku menatapnya lama, mencari kebenaran dalam kata-katanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin aku tidak perlu takut lagi. Hari itu tiba. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih yang begitu indah namun terasa begitu berat di tubuhku. Bukan karena bahan atau potongannya, tapi karena beban emosional yang menyertainya. Aku menatap pantulan diriku sendiri, bertanya-tanya apakah aku benar-benar siap untuk mengambil langkah ini. "Kamu yakin?" Suara sahabatku, Nadia, terdengar dari belakangku. Aku menelan ludah. Aku tidak tahu. Aku jujur. Tapi aku tahu aku mencintainya. Nadia tersenyum lembut. "Cinta memang penting.
tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia memperlakukanmu. Kamu sudah melihat perubahannya, kan? Aku mengangguk pelan. Ya, aku melihatnya. Aku melihat bagaimana dia sekarang menjadi orang yang selalu berusaha memastikan aku merasa dicintai, dihargai, dan tidak pernah merasa sendiri lagi. Aku melihat bagaimana dia tidak hanya meminta maaf, tetapi juga berusaha memperbaiki segalanya dengan tindakan nyata. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil pada diriku sendiri di cermin. Aku siap, bisikku. Saat aku berjalan menuju altar, jantungku berdegup begitu kencang. Semua mata tertuju padaku. Tapi hanya ada satu pasang mata yang benar-benar aku perhatikan. Matanya. Dia berdiri di sana, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat lebih dewasa dari yang pernah aku ingat. Tapi bukan itu yang membuatku terpaku. Itu adalah tatapan di matanya. Tatapan yang penuh dengan cinta, ketulusan, dan janji yang tak terucapkan. Saat aku akhirnya berdiri di hadapannya, dia mengulurkan tangannya. Aku ragu sejenak. Tapi kemudian aku menyambutnya. Kamu luar biasa, bisiknya. Suaranya nyaris bergetar karena emosi. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu lagi. Air mata hampir jatuh dari mataku, tapi aku menahannya. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik, aku percaya padamu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa tenang. Saat kami mengucapkan janji suci di hadapan semua orang, aku tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang baru, awal dari kehidupan yang lebih baik, dengan cinta yang lebih kuat dan lebih dewasa. Aku akan mencintaimu dalam keadaan apapun, katanya dengan suara yang bergetar. Karena emosi, aku akan selalu ada untukmu, tidak hanya saat bahagia, tapi juga saat sulit. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa sendiri lagi. Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Dan aku akan mencintaimu, bukan hanya karena aku ingin bersamamu, tapi karena aku percaya bahwa kita bisa melewati segalanya bersama. Saat cincin itu melingkar di jariku, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Bukan karena aku kembali padanya, tapi karena kali ini, dia benar-benar belajar bagaimana mencintaiku dengan cara yang seharusnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Begitulah kisahnya. Sebuah perjalanan cinta yang penuh air mata dan pembelajaran. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa mencintai seseorang itu bukan sekadar memiliki, tapi juga harus bisa menghargai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.